Aku tiba-tiba kehilangan segalanya, kebebasan, reputasi, dan kepercayaan. Tuduhan palsu itu begitu rapi, seolah direncanakan oleh orang yang kusayang. Setelah dibebaskan aku menemukan bahwa bayangan pengkhianatan itu sangat akrab. Tak kusangka orang itu adalah. Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja nih? Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota. Atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe, karena itu sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang. Dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Dunia Lastri yang kukenal, yang kurawat dengan cinta dan penuh keikhlasan selama 50 tahun hidupku. Dunia yang selama ini kuhabiskan untuk mencintai, melindungi, dan menyayangi, mendadak hancur berantakan. Kehancuran itu terjadi dalam satu sore yang panas, secepat kilat menyambar pohon tua di tengah badai. Rasanya seperti pondasi rumah yang kujaga baik-baik tiba-tiba runtuh, menimpa semua yang ada di bawahnya. Lastri itu aku selalu dikenal sebagai seorang ibu yang lembut, seorang istri yang setia, dan seorang relawan yang mengabdikan hidupnya tanpa pamrih. Nama Lastri selalu dikaitkan dengan kebaikan dan ketenangan. Tapi kini semua gelar indah itu lenyap, digantikan oleh satu kata yang dingin dan mematikan, yaitu sebagai tersangka. Momen itu adalah saat dua orang polisi berseragam menghampiri pintu rumahku, membawa surat panggilan, dan mengucapkan kata-kata yang menusuk hati lebih tajam dari pisau. Mereka bilang ada laporan serius, ada tuduhan yang harus kupertanggungjawabkan. Malam itu aku merasa seperti boneka kertas yang rapuh, mudah disobek oleh kenyataan yang begitu kasar. Kenyataan bahwa hidupku yang tenang kini terenggut paksa, direnggut oleh tangan tak terlihat yang menyebarkan dusta. Aku tidak pernah menyangka bahwa udara yang selama ini kuhirup bebas di luar pagar rumah, di kebun belakang yang penuh bunga, atau di sepanjang jalan menuju masjid, akan terasa begitu mahal dan jauh. Setelah polisi membawaku, bukan sekadar datang dan bertanya, tetapi benar-benar membawaku pergi. Aku ditempatkan di sebuah ruangan kecil yang sempit. Ruangan itu terasa dingin dan berbau apek. Sangat berbeda dengan wangi bunga melati yang biasa kuhirup. Perasaan yang paling menakutkan adalah kesendirian total yang menusuk. Aku sendirian menghadapi tuduhan, penipuan dan penggelapan dana milik yayasan sosial tempatku mengabdi selama hampir 20 tahun, Yayasan Pelita Kasih. Nama itu seperti ironi yang menyakitkan. Bagaimana mungkin aku yang menghabiskan setengah hidupku memastikan anak-anak yatim dan kaum lansia di sana mendapatkan makan dan kasih sayang, tiba-tiba dituduh mencuri dari mereka? Itu seperti seorang ibu yang dituduh meracuni anaknya sendiri. Logikaku berteriak, hatiku menjerit menolak. Tuduhan ini tidak hanya merusak nama baikku, tetapi juga menghancurkan arti dari seluruh pengabdian yang kuberikan dengan sepenuh jiwa. Yayasan Pelita Kasih, tempat itu adalah rumah keduaku. Di sana aku mengenal arti ketulusan, persahabatan, dan kebersamaan. Aku tahu setiap sudut ruangan, setiap wajah relawan, dan setiap catatan keuangan yang masuk dan keluar. Aku adalah bendahara sekaligus manajer operasional. Posisiku menuntut kepercayaan penuh. Dan aku bangga karena tidak pernah menyia-nyiakannya. Namun kini tempat yang sama, tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindunganku, justru menjadi tempat aku mengenal arti pengkhianatan yang paling menyakitkan. Aku dipanggil untuk diinterogasi, dan aku melihat wajah-wajah yang kukenal. Wajah-wajah yang selama ini tersenyum padaku, kini menatapku dengan tatapan curiga. Mereka membacakan detail tentang uang ratusan juta yang hilang, tentang dokumen palsu dengan tanda tanganku yang dicetak tebal. Aku bersumpah, air mataku tumpah membasahi wajah, bahwa aku tidak melakukan itu. Aku berteriak bahwa tanda tangan itu palsu, tapi tak ada yang mendengarkan. Seakan-akan mereka semua sudah memutuskan bahwa aku bersalah. Bahkan sebelum aku diberi kesempatan untuk membela diri, rasa sakit karena dikhianati oleh komunitas sendiri itu jauh lebih pedih daripada rasa takut akan penjara. Awalnya aku tidak terlalu panik. Aku yakin ini hanya kesalahpahaman. Aku berpikir besok pagi pasti masalah ini selesai. Setelah melihat semua bukti dan mendengar penjelasanku, mereka pasti akan memintaku pulang dan meminta maaf. Siapa yang akan percaya bahwa Lastri yang lembut, yang terkenal jujur dan sederhana, bisa melakukan hal sekeji itu? Dengan keyakinan itu, aku memandang suamiku, Bima. Ia duduk di ruang tunggu kantor polisi, wajahnya terlihat pucat dan lelah. Namun yang paling menyakitkan adalah tatapan di matanya. Itu bukan tatapan cinta dan pembelaan,
melainkan tatapan yang memancarkan keraguan, seolah ia sedang mempertanyakan, benarkah istriku bisa melakukan ini? Keraguan Bima membuatku merasa sebatang kara, tapi kemudian pandanganku beralih pada Wisnu, anak tunggal kami, satu-satunya permata hati kami. Wisnu hanya menampilkan kepanikan, wajahnya tegang dan pucat, dia tidak menatapku, dia hanya menunduk, fokus pada ujung sepatunya yang berdebu, dia terlihat seperti anak kecil yang ketakutan, tetapi entah mengapa. Keheningan dan ketidakmampuan Wisnu untuk menatap mataku justru terasa seperti palu godam yang menghantam dadaku. Wisnu adalah segalanya bagiku. Ia adalah anak tunggal yang kupuja, yang selalu kubanggakan kemanapun aku pergi. Dia selalu dikenal karena kelakuan dan prestasinya yang menawan, ia lulusan terbaik, selalu bersikap santun, rajin beribadah, dan terkenal sangat penurut, di mata semua orang, termasuk aku, dia adalah mata wayangku. Anak kesayangan yang sempurna, pemuda yang baik tanpa celah. Bahkan tetangga kami sering menjadikannya contoh kesalehan. Namun hari itu, saat seluruh dunia seolah menuduhku, Wisnu hanya diam, dia tidak berani membantah, tidak berani membela, dan yang terburuk, dia hanya diam, menunduk. Saat polisi akhirnya membawaku pergi, "Ibu pergi dulu ya nak," kataku, mencoba memberinya kekuatan, dia hanya mengangguk kecil. Keheningan Wisnu saat itu, saat aku sangat membutuhkan suaranya untuk mengatakan, ibuku tidak bersalah. Ternyata lebih menyakitkan, lebih menusuk, dan lebih meninggalkan bekas luka daripada tuduhan palsu itu sendiri. Aku dibawa masuk ke mobil polisi, meninggalkan Bima yang ragu, dan Wisnu yang hanya berdiri mematung dalam diam, seolah-olah ia adalah penonton yang tidak berdaya dalam drama kehidupan ibunya. Tak lama kemudian mobil itu berhenti, pintu dibuka, dan aku disambut oleh gerbang besi tinggi yang dingin. Aku dimasukkan ke dalam sel, rasanya seperti memasuki ruang hampa, di mana semua kehangatan dan cahaya seketika lenyap, dingin, pengap, dan pengapnya udara itu bukan hanya berasal dari tembok beton. Tetapi dari kenyataan pahit yang kini harus kuterima, aku seorang narapidana, sel itu penuh sesak dengan perempuan-perempuan lain, yang masing-masing matanya memancarkan kisah kelam yang berbeda-beda, ada yang menatapku dengan tatapan ingin tahu, ada yang acuh tak acuh, dan ada yang menatapku dengan sinis. Seolah aku adalah orang kaya yang mendadak jatuh miskin. Aku meringkuk di sudut, memeluk diriku sendiri, mencoba mencari sedikit kehangatan yang tak mungkin kudapatkan, di tengah kebisingan sel yang penuh keluh kesah dan tawa hampa. Aku hanya bisa merasakan satu hal, kebebasan yang kutinggalkan hanya beberapa jam yang lalu kini terasa seperti mimpi indah yang tak akan pernah bisa kugapai lagi. Aku seorang ibu yang seharusnya berada di dapur menyiapkan makan malam untuk keluarga, kini berada di sini, di balik jeruji yang menjebakku. Hari-hari di penjara terasa seperti satu dekade yang tak berujung. Hitungan jam menjadi sangat lambat, dan setiap detiknya terasa berat seperti membawa beban batu di pundak. Aku makan tanpa rasa, nasi yang kumasukkan ke mulut terasa hambar, tidak peduli apapun lauk yang menyertainya, tubuhku bergerak, tetapi jiwaku mati, aku tidur tanpa mimpi yang jelas. Hanya kegelapan dan kedinginan yang menusuk tulang. Aku hidup tanpa harapan yang pasti, meratapi nasib buruk ini yang datang tanpa permisi. Pikiranku terus berkelana, kembali pada momen-momen indah bersama Wisnu dan Bima. Membandingkannya dengan kondisi saat ini, di luar sana dunia terus berputar, matahari terbit dan terbenam, tetangga-tetangga menanam bunga, dan orang-orang melanjutkan hidup mereka. Tapi bagiku waktu telah berhenti di hari aku dituduh. Aku mencoba mencari alasan, mencoba merangkai teka-teki, mencari benang merah dari kehancuran ini. Setiap malam setelah lampu dimatikan dan keheningan memaksa semua orang untuk merenung, aku hanya bisa bergumam lirih, mengapa ini harus terjadi padaku? Setiap detik di dalam sel itu adalah siksaan batin yang tak terhindarkan. Membuatku bertanya-tanya apakah aku akan bisa bertahan hingga akhir dari proses hukum yang tak pasti ini. Setiap malam saat aku terbaring di atas tikar tipis, satu pertanyaan terus menghantuiku, lebih menakutkan dari gelapnya malam, siapa yang tega menjebakku? Aku menyusuri kembali semua interaksiku, semua pertemuanku di Yayasan Pelita Kasih. Apakah ada orang yang membenciku sebegitu dalam? Apakah ada yang merasa iri dengan posisiku atau kepercayaanku? Hatiku menolak untuk percaya bahwa ada orang di lingkunganku yang bisa sekeji ini. Aku tidak punya musuh, atau setidaknya aku pikir begitu. Lalu aku memikirkan lagi soal dokumen-dokumen itu, surat-surat pengeluaran dana yang konon ditandatangani olehku. Siapa yang membubuhkan tanda tanganku pada surat-surat palsu itu? Tanda tangan itu memang sangat mirip, tetapi aku tahu betul itu bukan goresan tanganku. Aku mengingat Wisnu yang piawai meniru tanda tangan karena keahliannya di bidang seni.
Aku segera menghardik diriku sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Wisnu adalah anak baik. Pikiran itu kulempar jauh-jauh. Aku tidak akan membiarkan pikiran jahat merusak citra anak kesayanganku. Aku fokus pada lingkungan yayasan lagi. Siapa di sana yang punya akses penuh ke arsip dan punya keahlian memalsukan dokumen? Sepresisi itu? Dan mengapa yayasan yang seharusnya jadi keluargaku begitu cepat percaya pada tuduhan yang tidak masuk akal ini tanpa melakukan penyelidikan internal yang mendalam? Seolah-olah mereka semua ingin kasus ini cepat selesai, dengan aku sebagai kambing hitamnya. Keputusasaan yang melumpuhkanku hampir mencapai titik terendah. Aku mulai berpikir untuk menyerah, menerima saja takdir buruk ini, tetapi tepat di tengah pusaran kegelapan itu, sebuah keajaiban kecil datang, seolah Tuhan mengirimkan seberkas cahaya melalui celah yang tak terduga. Namanya Bapak Haris. Aku bertemu dengannya di hari ketiga penahananku. Saat ia datang ke sel dengan izin khusus, dia bukan pengacaraku, tetapi ia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari seorang pengacara yang ternyata adalah teman lamanya, yang bersimpati padaku. Aku menatapnya, seorang pria parubaya dengan sorot mata yang teduh dan meyakinkan. Dia tidak terlihat seperti orang yang terlibat dalam dunia hukum yang keras. Dia duduk di depanku, menjulurkan tangannya di antara jeruji, dan tersenyum tulus. Senyumnya itu adalah senyum pertama yang tulus yang kulihat sejak aku ditahan. Aku merasa ada sedikit harapan yang mulai merayap kembali di dasar hatiku. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak pernah bertemu dengannya seumur hidupku. Lalu mengapa dia ada di sini? Repot-repot datang untukku? Pertanyaan itu muncul di benakku. Tetapi suaranya yang lembut dan penuh empati segera menepis keraguanku. Saya yakin, Bu Lastri, ibu tidak bersalah, katanya dengan suara yang tenang. Matanya memancarkan ketulusan yang murni dan tanpa keraguan. Kata-katanya itu sudah cukup untuk membuat tangisku pecah. Aku menangis bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Akhirnya ada seseorang yang benar-benar percaya padaku. Saya sudah membaca berkasnya, Bu. Lanjutnya sambil mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya, dan sebagai seorang pensiunan auditor, saya melihat ada banyak kejanggalan yang sangat mencurigakan. Polisi terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bapak Haris menjelaskan bahwa dia kini aktif di bidang kemanusiaan dan sering membantu kasus-kasus ketidakadilan. Dia bilang, hatinya merasa sangat tidak enak melihatku. Seorang ibu-ibu yang tampak polos dan rapuh, dituduh melakukan kejahatan besar. Dia meyakinkan bahwa tidak ada motif yang kuat dan cara penanganan kasusnya terasa dipaksakan. Hanya karena keyakinan yang sederhana itu, keyakinan dari seorang asing yang merasa iba dan yakin bahwa aku adalah korban, Bapak Haris bersedia mendedikasikan dirinya untuk kasusku. Dia berkata, dia tidak meminta bayaran sepeser pun, dia hanya ingin kebenaran terungkap, dan dengan satu janji itu, semangatku yang hampir padam kembali menyala. Aku tahu aku tidak lagi sendirian dalam pertarungan melawan kegelapan ini. Kehadiran Bapak Haris, dengan keyakinannya yang tulus, seperti tetes air hujan yang membasahi tanah kering di hatiku, sejak pertemuanku dengannya, suasana di dalam sel meskipun masih dingin dan pengap, tidak lagi terasa mencekik. Aku mendapatkan kembali sedikit kekuatan untuk bernapas. Untuk melawan, Bapak Haris mulai bekerja cepat. Dia bukan hanya berbicara, tetapi segera bertindak. Setiap hari dia datang untuk menemuiku, bukan dengan wajah putus asa seperti kebanyakan pengacara, melainkan dengan semangat seorang detektif. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang detail dan terperinci, menanyakan tentang semua transaksi, semua orang yang pernah berselisih denganku, bahkan hal-hal kecil yang kuanggap tidak penting. Dia mengajariku bagaimana harus bersikap saat diinterogasi, bagaimana mempertahankan ketenanganku, dan yang paling penting, bagaimana selalu mengatakan kebenaran tanpa perlu melebih-lebihkan atau menyembunyikan sesuatu. Proses yang kulewati bersama Bapak Haris terasa melelahkan, tetapi juga memberikan energi baru. Aku tidak lagi pasif meratapi nasib. Aku menjadi peserta aktif dalam membuktikan bahwa diriku tidak bersalah. Aku menggali ingatanku, mencoba menemukan celah. Mencari satu saja petunjuk yang bisa membuktikan bahwa aku dijebak. Berkat kegigihan Bapak Haris dan semua informasi yang berhasil kuingat, proses hukum yang menimpaku berjalan jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Dia berhasil menunjukkan kelemahan fatal dalam bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor, ada tanggal yang tidak cocok, ada saksi yang keterangannya kontradiktif, dan ada celah besar mengenai chain of custody atau rantai kepemilikan dokumen yang dituduhkan. Bapak Haris berargumen bahwa tidak mungkin seorang bendahara senior sepertiku akan meninggalkan jejak yang begitu ceroboh jika memang berniat mencuri. Dia menunjukkan bahwa tuntutan itu terlalu dipaksakan dan terkesan terburu-buru. Hasilnya, aku hanya mendekam di balik jeruji selama kurang dari seminggu,
Tepat pada hari ke-6, aku dibebaskan. Kemenangan itu meskipun kecil, terasa sangat manis. Begitu aku melangkah keluar dari gerbang besi itu, menghirup udara bebas yang kurindukan, rasanya seperti dilahirkan kembali. Namun kebebasan itu terasa hambar, ada yang hilang, ada yang rusak. Aku dibebaskan karena bukti lemah, bukan karena terbukti tidak bersalah. Aku tahu betul bahwa meskipun aku sudah keluar dari sel, label tersangka dan terduga penipu masih melekat erat di punggungku, seperti bayangan hitam yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku pulang ke rumah, tetapi rumah itu terasa asing. Semua benda berada di tempatnya semula, sofa kesayanganku masih nyaman, dan aroma masakanku yang khas masih tercium samar. Namun ada lapisan es yang menyelimuti suasana, kehangatan yang selama ini menjadi ciri khas rumah tangga kami telah menguap. Suamiku Bima menyambutku dengan pelukan yang kaku dan singkat. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi lelah, tapi di balik kelelahannya aku masih bisa melihat pancaran kekecewaan yang belum sepenuhnya hilang. Seolah-olah meskipun aku bebas, dia masih belum 100% yakin bahwa aku murni tanpa dosa. Dia memperlakukanku dengan sangat hati-hati, seperti kaca yang rapuh, dan kehati-hatian itu justru membuatku merasa semakin jauh. Kami duduk di meja makan, tetapi tidak ada percakapan hangat, hanya keheningan yang tebal dan membebani. Aku tahu reputasiku yang hancur telah melukai Bima, melukai kebanggaan kami sebagai keluarga, dan aku mengerti itu, tetapi alih-alih mendapatkan dukungan dan kekuatan, aku justru merasa seperti harus berjuang sendirian untuk membersihkan nama baikku, bahkan di hadapan suamiku sendiri. Dan Wisnu, dia menyambutku dengan pelukan yang jauh lebih singkat dari pelukan ayahnya. Bahkan bisa dibilang pelukan yang tergesa-gesa, wajahnya yang selalu tampak santun kini terlihat kusut dan pucat, dia terlihat lega, sangat lega aku sudah kembali. Tetapi di balik kelegaan itu aku membaca sesuatu yang lain, kegelisahan yang mendalam, seperti ada rahasia besar yang sedang dia sembunyikan. Syukurlah ibu bebas, aku tahu ibu tidak akan tega melakukan itu, katanya, tetapi suaranya bergetar, dan pandangannya kembali menghindar, tidak berani bertatapan denganku lebih dari sedetik. Aku mencoba percaya pada kata-katanya, aku mencoba memeluknya lebih erat, meyakinkan diriku bahwa kekusutan di wajahnya hanyalah karena khawatir akan nasib ibunya. Namun hatiku yang seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ada yang tidak beres, ada getaran aneh, ada energi negatif yang terpancar dari anakku sendiri, firasat buruk mulai merayap di benakku, firasat yang selama ini kusingkirkan, firasat itu berbisik, memberitahuku bahwa keheningan Wisnu saat aku dibawa polisi, dan kegelisahannya saat aku kembali, bukan hanya sekadar rasa takut seorang anak, seperti ada yang disembunyikan. Aku mencoba menepiskan semua kecurigaan itu, tetapi Bapak Haris yang memiliki naluri tajam seorang auditor, tidak berhenti setelah aku dibebaskan, seolah membaca pikiranku, dia meneleponku keesokan harinya. Ini bukan hanya tentang membebaskan Ibu Lastri dari penjara, katanya dengan suara tegas yang membuatku sadar bahwa pertarungan ini belum usai. Ini tentang mencari dalang yang sebenarnya, kita harus membersihkan nama baik Ibu sampai ke akarnya. Bapak Haris menekankan bahwa selama pelaku sesungguhnya tidak ditemukan, maka statusku, meskipun bebas, akan selalu dicurigai. Dia merasa sangat terganggu dengan cara kasus ini dipaksakan. Baginya kasus ini adalah sebuah ketidakadilan yang harus dibongkar sampai tuntas. Dia berkata bahwa dia akan terus mengumpulkan bukti, dia akan terus mengusut. Bahkan jika itu berarti harus membongkar rahasia-rahasia gelap yang ada di Yayasan Pelita Kasih. Kata-kata Bapak Haris memberiku kekuatan dan tujuan baru. Aku tidak ingin hidup sebagai mantan tersangka yang beruntung bebas. Aku ingin kebenaran yang mutlak. Aku ingin dalang di balik semua kehancuran ini terungkap. Dan dengan bantuan Bapak Haris, aku tahu bahwa kami akan menemukan benang merah dari semua kekacauan ini, tidak peduli seberapa menyakitkan pun nanti kebenaran itu. Bapak Haris adalah sosok yang luar biasa. Dia bukan detektif, melainkan seorang pensiunan auditor dengan ketelitian yang obsesif terhadap angka dan detail. Baginya setiap angka memiliki cerita, dan setiap cerita harus memiliki bukti yang valid. Dia memulai pengusutannya dari awal, mengabaikan semua kesimpulan yang telah dibuat oleh polisi. Dia menghabiskan waktunya yang seharusnya dihabiskan untuk bersantai atau menikmati masa pensiun, untuk mondar-mandir antara kantor Yayasan Pelita Kasih, yang kini menatapnya dengan curiga, dan kantor kepolisian menanyakan berkas demi berkas. Aku sering menemaninya. Meskipun hanya menunggu di luar ruangan, dia tidak hanya fokus pada uang yang hilang, tetapi pada proses hilangnya uang itu. Kejahatan Bu Lastri selalu meninggalkan jejak yang konyol. Pelaku selalu berpikir mereka pintar, padahal mereka pasti meninggalkan sesuatu yang kita bisa pegang. Katanya suatu sore,
saat kami minum teh di warung dekat rumah, dia tidak pernah membiarkan dirinya terpengaruh oleh cerita atau emosi, dia hanya percaya pada fakta keras. Metode kerjanya yang sistematis dan tenang memberiku keyakinan bahwa jika memang ada pelaku, cepat atau lambat dia pasti akan tersandung pada jejak yang ditinggalkannya sendiri. Bapak Haris mulai mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil yang terlewatkan oleh penyelidikan polisi yang terburu-buru. Dia memeriksa ulang semua aliran dana, semua tanggal transfer bank, semua kesaksian yang dicatat, dan semua dokumen yang menjadi dasar penangkapanku. Ia menemukan serangkaian kejanggalan yang sangat signifikan. Salah satu kejanggalan terbesar yang menarik perhatiannya adalah surat perintah transfer yang menjadi kunci utama tuduhan penipuan. Dokumen itu menunjukkan bahwa sejumlah besar uang telah ditransfer ke beberapa rekening fiktif dalam waktu singkat. Tanda tanganku memang dipalsukan di sana, tetapi yang lebih penting, ada jejak digital yang mengarah pada transaksi itu. Ini dia, kata Bapak Haris. Matanya bersinar karena menemukan sesuatu. Setiap transaksi elektronik meninggalkan sidik jari. Ada data transfer yang menunjukkan bahwa transaksi itu dilakukan melalui sebuah jaringan internet nirkabel, dan dari data bank, kita bisa menelusuri sedikit tentang sumber transaksi ini. Dia menunjukkan padaku serangkaian kode dan angka yang kuanggap rumit, tetapi ia berhasil mengidentifikasi bahwa transaksi tersebut terhubung dengan sebuah alamat IP yang tidak teridentifikasi, sebuah alamat yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan proksi yang rumit. Penemuan ini mengubah fokus penyelidikan kami dari sekadar dokumen fisik menjadi dunia maya yang lebih kompleks. Selain jejak digital, Bapak Haris juga menemukan kejanggalan lain di Yayasan Pelita Kasih, yang menguatkan hipotesisnya bahwa ada orang dalam yang menjadi dalang. Dia fokus pada bagaimana dokumen-dokumen palsu itu bisa dibuat dan diselipkan ke dalam tumpukan arsip tanpa terdeteksi oleh siapapun selain aku. Sebagai bendahara, aku memang memiliki akses utama ke ruang arsip yang terkunci, tetapi Bapak Haris berpendapat bahwa tidak mungkin aku sendiri yang melakukannya. Karena aku adalah korban yang diseret ke dalam masalah ini, siapa lagi Bu Lastri, selain ibu yang memiliki akses mudah dan bisa bergerak leluasa tanpa dicurigai di yayasan? Tanyanya, kami membuat daftar semua karyawan dan relawan yang memiliki kunci duplikat atau izin khusus. Setelah penyaringan yang ketat, Bapak Haris menemukan bahwa satu-satunya orang yang memiliki akses penuh ke ruang arsip dalam beberapa bulan terakhir, selain aku dan kepala yayasan, adalah seorang sukarelawan muda yang baru bergabung. Sukarelawan ini dikenal sangat rajin, selalu menawarkan bantuan, dan dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Dia bahkan seringkali diminta untuk mengambil atau menyimpan dokumen penting. Fokus kami pun berpindah pada sukarelawan muda ini, yang kami namakan saja Rizal. Bapak Haris mulai menyelidiki latar belakang Rizal, dan apa yang ia temukan sungguh mengejutkan. Rizal ternyata adalah teman dekat Wisnu. Aku tersentak. Wisnu anakku sendiri, sangat aktif di komunitas-komunitas sosial di luar yayasan. Dan Rizal adalah salah satu anggota inti di sana. Mereka sering bekerja bersama dalam berbagai kegiatan amal, terlihat sangat akrab dalam foto-foto yang dipajang di media sosial. Mereka, pikiran buruk yang selama ini kutepis dengan keras kini mulai mendapatkan landasan yang menakutkan. Mengapa teman dekat Wisnu yang baru bergabung di yayasan, yang punya akses ke arsip, yang terlihat sangat akrab dengan anakku? Aku mencoba untuk rasional, berusaha berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan semata, bahwa Wisnu si mata wayang tidak mungkin terlibat dalam lingkaran kejahatan ini, tetapi rasa mual mulai menyerang perutku, jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusuhku dengan ritme yang cepat. Aku mulai menyadari bahwa benang merah yang dicari Bapak Haris mungkin mengarah ke tempat yang paling tidak ingin ku sentuh, ke lingkaran terdekat dalam hidupku. Kebetulan ini terlalu rapi, terlalu terstruktur, untuk menjadi sebuah ketidaksengajaan. Aku mencoba menepiskan pikiran buruk yang paling menakutkan, pikiran yang membuatku ingin menangis. Tetapi Bapak Haris tidak pernah membiarkan emosi menghalanginya mencari kebenaran. Dia menggali lebih dalam soal Rizal dan hubungannya dengan Wisnu. Suatu malam Bapak Haris datang ke rumahku dengan wajah tegang, matanya memancarkan keseriusan yang jarang kutemui. Dia tidak banyak bicara, hanya menyerahkan sebuah alat perekam kecil dan memintaku mendengarkannya. Rekaman itu berasal dari salah satu rekan kerjaku di Yayasan Pelita Kasih, yang dulu tampak sangat mencurigaiku. Rekaman itu adalah percakapan telepon antara rekan kerjaku tersebut dengan seseorang yang meminta bantuan untuk mengurus masalah Lastri di kepolisian. Memastikan bahwa laporannya diterima dan prosesnya berjalan cepat, rekan kerjaku terdengar sangat enggan, suaranya dipenuhi ketakutan. Tetapi ia terpaksa setuju setelah mendengar ancaman bahwa rahasia besar mereka akan terbongkar jika ia tidak menurut, dan kemudian suara. Di ujung telepon itu, suara yang memerintah, dingin,
dan penuh manipulasi. Terdengar jelas. Suara yang ku kenal lebih dari suara siapapun di dunia ini. Suara yang membuat darahku berhenti mengalir, dan dunia seakan runtuh untuk kedua kalinya. Itu adalah suara Wisnu anakku. Aku menutup telingaku dengan kedua tangan. Mencoba menolak apa yang baru saja ku dengar. Seolah-olah dengan menutup telinga, aku bisa menutup pintu pada kenyataan yang paling kejam. Air mata mengalir deras, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata pengkhianatan yang pahit dan menusuk hingga ke sumsum. Bapak Haris menatapku dengan iba. Tetapi diam, dia tahu tidak ada kata-kata yang bisa meredakan rasa sakit yang kuhadapi saat itu. Suara itu, suara Wisnu yang lembut dan menenangkan yang selalu kudengar, kini terdengar asing, kejam, dan berjarak. Dalam rekaman itu, dia berbicara tentang mengamankan situasi, tentang memastikan ibu tidak bisa bicara banyak, dan yang paling menyakitkan, dia meminta rekan kerjaku untuk memastikan semua jari telunjuk mengarah padaku. Aku merasa mual. Kepalaku pusing. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Ada orang lain yang suaranya mirip Wisnu. Aku mencoba mencari alasan yang logis, alasan apapun, untuk membantah kenyataan ini, tetapi setiap helaan napasku terasa seperti menghirup dusta yang diciptakan oleh anakku sendiri. Suara yang selalu kusayangi itu kini menjadi senjata yang menembak jantungku. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak mungkin Pak Haris. Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Itu tidak mungkin Wisnu. Anakku tidak mungkin melakukan itu. Dia anak yang baik, dia tahu agama, dia sangat menyayangiku Pak. Aku mencoba berpegangan pada citra Wisnu yang kukenal, anakku yang memelukku saat aku sakit, anakku yang selalu mencium tanganku saat berangkat sekolah, anakku yang selalu membanggakan pekerjaanku di yayasan. Bagaimana mungkin anak yang penuh kasih sayang itu bisa menjadi dalang? Di balik kehancuran ibunya, logikaku hancur berantakan di hadapan bukti rekaman suara itu. Aku teringat lagi pada keheningan Wisnu saat aku dibawa polisi, pada pelukannya yang dingin saat aku kembali, dan pada kegelisahannya yang tak wajar. Semuanya kini terasa sangat jelas. Seperti kepingan puzzle yang tiba-tiba menemukan tempatnya, membentuk gambar yang mengerikan. Aku menyadari bahwa Wisnu bukan hanya diam karena takut, dia diam karena berperan, dia menunduk bukan karena sedih, dia menunduk karena bersalah. Selama ini aku telah memuja sebuah topeng yang sangat sempurna, sebuah mata wayang yang dipuji semua orang, sementara di baliknya ada kebusukan yang tak pernah kubayangkan. Rasa sakit karena dikhianati oleh orang asing tidak sebanding dengan sakitnya dikhianati oleh darah daging sendiri. Keesokan harinya Bapak Haris memanggilku ke kantor kecilnya. Dia tahu aku terpukul. Tetapi dia juga tahu bahwa kami harus bergerak cepat sebelum Wisnu menyadari bahwa kami sudah berada di dekatnya. Dia sudah berhasil memecahkan teka-teki yang paling sulit, alamat IP dan jejak digital yang mengarah pada transaksi gelap itu. Ia bekerja sepanjang malam, menggunakan koneksi lamanya di bidang teknologi dan forensik digital. Kita tidak bisa hanya mengandalkan rekaman suara Bu, katanya dengan wajah serius, duduk di balik meja yang penuh tumpukan kertas. Kita butuh bukti yang keras, yang tidak bisa dibantah di pengadilan. Aku menatapnya, mataku sembab dan kosong, tetapi aku mengangguk. Aku ingin tahu kebenaran. Seburuk apapun itu, rasa ingin tahu dan rasa sakit itu bercampur menjadi satu, memberiku kekuatan aneh untuk menghadapi kenyataan. Bapak Haris menarik napas dalam-dalam, menatapku lurus-lurus, seolah meminta maaf atas apa yang akan dia ungkapkan. Alamat IP itu, kata Bapak Haris dengan suara bergetar, seolah dia sendiri tidak sanggup mengucapkan kata-kata itu, mengarah ke sebuah kafe internet yang hanya berjarak 500 meter dari rumah ibu. Di sana, mereka memiliki CCTV yang cukup jelas. Dia kemudian memutar video buram di layar komputernya. Video itu menunjukkan pukul 2 dini hari, beberapa jam sebelum laporan polisi diajukan. Tampak seorang pemuda memasuki kafe internet yang sepi itu. Dia mengenakan jaket bertudung dan topi untuk menutupi wajahnya. Posturnya sengaja dibuat membungkuk untuk menyamarkan diri. Tetapi bagi seorang ibu, postur tubuh anak kandung tidak akan pernah bisa disembunyikan. Tubuhku terasa lemas. Itu adalah Wisnu. Pemuda yang kulihat di video itu adalah Wisnu. Aku mengenali cara dia berjalan, cara dia menyentuh hidungnya saat gugup. Kemudian dalam video itu, Rizal si sukarelawan muda datang. Menemuinya, mereka berbicara singkat. Wisnu menyerahkan sebuah amplop berisi uang kepada Rizal. Setelah Rizal menerima amplop itu dan tampak menghitungnya dengan cepat, dia pergi, dan beberapa jam setelah itu, Rizal pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan atas namaku, jejak konyol yang ditinggalkan Wisnu. Transaksi yang dilakukan di kafe internet dekat rumah dan pertemuan dengan Rizal adalah bukti tak terbantahkan. Aku tidak bisa bernapas. Semua udara terasa menipis di ruangan itu.
Seluruh duniaku yang tadinya hanya terbagi dua, baik dan buruk, benar dan salah, kini melebur menjadi satu kekacauan yang mengerikan. Anakku yang kusebut mata wayang, adalah orang yang mengatur semua ini. Dia mempolisikan ibu kandungnya sendiri. Menggunakan orang lain sebagai tameng untuk menjaga citra baiknya, aku kemudian mengetahui dari Bapak Haris, melalui penyelidikan rekening yang terhubung dengan alamat IP itu, bahwa Wisnu terlilit utang judi online yang sangat besar. Dia mengambil dana yayasan secara diam-diam untuk menutupi utangnya, dan saat audit internal akan dilakukan, dia menjebakku sebagai pelakunya, karena dia tahu, sebagai bendahara, semua tuduhan akan dengan mudah mengarah padaku. Dia merencanakan semua ini dengan matang, memanfaatkan reputasi baikku, memalsukan laporannya melalui Rizal, dan mengancam rekan kerjaku untuk memastikan semua berjalan lancar. Aku tidak hanya kehilangan kebebasan dan reputasiku, aku kehilangan hal yang paling berharga, kepercayaanku pada cinta sejati yang tak bersyarat, yang ternyata telah dikhianati oleh darah dagingku sendiri. Kehancuran ini adalah kekalahan yang tak terperih. Setelah semua bukti terungkap, aku duduk di kantor Bapak Haris, badanku terasa mati rasa, aku tidak menangis lagi. Air mataku seolah sudah kering, habis terserap oleh kedalaman luka batin. Aku tidak hanya berhadapan dengan fakta bahwa anakku adalah seorang pencuri dan pembohong, tetapi juga bahwa dia adalah orang yang sangat kejam dan egois. Dia tega mengorbankan ibu kandungnya sendiri demi menyelamatkan reputasinya yang palsu dan menutupi utang judinya. Konon, cinta seorang ibu adalah yang paling murni, tetapi cinta yang kuberikan pada Wisnu ternyata dibalas dengan racun yang mematikan. Aku menyadari betapa bodohnya aku selama ini, terlalu dibutakan oleh citra sempurna yang ia bangun. Semua kebaikan, semua kesantunan, semua baktinya yang kubanggakan, hanyalah sandiwara yang kini menjeratku, menghancurkanku. Bapak Haris memberiku waktu, membiarkanku mencerna trauma yang datang seperti gelombang pasang. Aku memandangi foto keluargaku yang kubawa dalam dompet. Di sana, Wisnu tersenyum lebar, tampak bahagia. Senyum itu, yang dulu adalah sumber kekuatanku, kini terasa seperti topeng horor yang menertawakanku. Aku harus memutuskan, apakah aku akan membiarkan kebenaran ini terkubur demi menjaga nama baik keluarga, atau aku harus menghadapi anakku sendiri dan menyerahkannya pada keadilan? Malam itu aku pulang dengan hati yang seberat timah. Bima menyambutku dengan canggung. Sementara Wisnu berpura-pura belajar di kamarnya, aku menatap pintu kamar Wisnu, dan di benakku berputar rekaman suara dinginnya, video pertemuan rahasianya dengan Rizal. Aku merasa marah, dan sedih yang tak terhingga, semua bercampur aduk menjadi badai emosi. Aku menceritakan semua yang kutemukan kepada Bima, aku tidak bisa menyembunyikannya, aku butuh sandaran, dan aku butuh dia tahu mengapa aku dibebaskan. Dan siapa pelaku sebenarnya? Bima mendengarkan dengan wajah yang awalnya skeptis, lalu perlahan berubah menjadi pucat pasi, kemudian menjadi marah besar. Tidak mungkin, teriaknya, sama seperti reaksiku di awal. Wisnu tidak mungkin melakukan ini, namun saat Bapak Haris datang ke rumah dan menunjukkan bukti rekaman suara serta video CCTV itu, Bima pun tumbang. Dia duduk di lantai, meremas rambutnya, menangis dengan suara parau. Keputusanku sudah bulat, aku harus menghentikan sandiwara ini. Jika aku diam, Wisnu akan berpikir dia bisa lolos dari segalanya, dan kejahatan ini akan menjadi virus yang menghancurkan masa depannya. Sebagai seorang ibu, tugasku bukan hanya melindungi, tetapi juga mendidik. Dan terkadang, mendidik berarti membiarkan anakku menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Keputusan untuk menghadapi anak kandungku sendiri adalah keputusan yang paling sulit, paling menyiksa, tetapi aku tahu itu adalah keharusan. Dengan dukungan Bima yang kini sudah menerima kenyataan, meskipun hatinya hancur, aku memanggil Wisnu keluar dari kamarnya. Ruang tamu kami terasa seperti arena pertarungan, penuh aura ketegangan yang menyesakan. Wisnu datang dengan wajah tegang yang biasa, wajah anak baik yang mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Ada apa, Bu?" tanyanya dengan suara yang dibuat santai, tetapi ada nada bergetar di sana. Aku menatapnya, bukan lagi dengan mata seorang ibu yang memuja, tetapi dengan mata seorang korban yang menuntut kebenaran. "Ibu tahu, Wisnu," kataku, suaraku rendah dan stabil, mengejutkan diriku sendiri. "Ibu tahu semua yang kamu lakukan, ibu tahu kamu yang mempolisikan ibu." Ekspresi di wajah Wisnu langsung berubah drastis. Topeng itu runtuh. Dalam sepersekian detik, wajahnya berubah dari pura-pura bingung menjadi ketakutan yang mencekam, lalu mendadak menjadi dingin dan keras. Dia menatapku tanpa ekspresi, seolah-olah dia telah tertangkap, tetapi tidak menyesal. "Tahu apa, Bu? Ibu bicara apa?" tanyanya,
Mencoba menyangkal dengan suara yang lebih tinggi, lalu aku memainkan rekaman suara dari ponsel Bapak Haris. Suara Wisnu yang dingin dan manipulatif memenuhi ruangan, tubuh Wisnu menegang. Rekaman itu berakhir. Keheningan kembali melanda, Bima menangis di sofa, aku menatap Wisnu lurus-lurus, judi online, Rizal, kafe internet, dan uang yayasan yang hilang, ibu tahu semuanya Wisnu. Kataku, kini suaraku bergetar karena emosi yang tertahan. Saat itu aku mengharapkan penyesalan. Aku mengharapkan dia menangis, memelukku, dan meminta maaf. Tetapi Wisnu tidak melakukannya, dia hanya menghela napas panjang. Seolah dia lelah karena harus mempertahankan sandiwaranya, wajahnya yang tegang. Kini berubah menjadi wajah putus asa yang kasar. Ya, aku memang yang melakukannya, dana itu aku pakai karena aku butuh. Aku terlilit utang besar Bu, kalau aku tidak bayar, nyawaku yang terancam. Dia menunjukku, dan ibu kan cuma di penjara sebentar. Ibu pasti akan bebas karena ibu tidak bersalah. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dia tidak meminta maaf karena menjebakku, dia justru menyalahkan situasinya. Dia berpikir bahwa karena aku dibebaskan dengan cepat, maka tindakannya itu dapat dibenarkan. Pengakuan tanpa penyesalan itu jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Aku melihat bukan lagi anakku, tetapi seorang manipulator kejam yang siap menginjak siapapun, bahkan ibunya, demi kepentingan pribadinya. Setelah pengakuan yang menyakitkan itu, Bapak Haris mengambil alih. Dia menjelaskan kepada Wisnu dan Bima bahwa bukti-bukti yang mereka miliki sudah sangat kuat, dan bahwa Wisnu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wisnu yang tadinya berapi-api, mendadak menjadi ciut ketika Bapak Haris menjelaskan secara rinci tentang implikasi hukum dari pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan dana, dan Bima, meskipun hatinya hancur, mendukung keputusanku untuk melapor. Dia tahu ini adalah satunya cara untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatan keluarga dan yang terpenting, menyelamatkan jiwa Wisnu dari kejahatan lebih lanjut. Bapak Haris berjanji akan membantu proses ini seadil mungkin. Keesokan harinya kami kembali ke kantor polisi, bukan sebagai tersangka yang dituduh, melainkan sebagai pelapor, membawa semua bukti, rekaman suara Wisnu, video CCTV kafe internet, jejak digital transaksi, dan surat pengakuan dari Rizal yang berhasil ditemukan dan dibujuk oleh Bapak Haris. Aku, Lastri, ibu yang sangat menyayangi anaknya, kini harus membungkus kebenaran yang pahit ini dan menyerahkannya kepada penegak hukum. Itu adalah akhir dari sandiwara sempurna Wisnu Simatawayang, dan awal dari jalan panjang pemulihan yang harus kulewati sebagai seorang ibu yang patah hati. Hari itu saat kami kembali ke kantor polisi, kali ini dengan Bapak Haris sebagai perwakilan hukumku, suasananya terasa sangat berbeda. Jika dulu aku masuk sebagai orang yang dicurigai dan dihina, kini aku masuk sebagai orang yang mencari keadilan dan kebenaran. Aku membawa semua bukti, menyerahkan rekaman, foto, dan semua dokumen yang membuktikan bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa pelaku sebenarnya adalah anak kandungku Wisnu. Proses pelaporan itu terasa berat, setiap kata yang kuucapkan, setiap detail kejahatan yang kuceritakan, terasa seperti batu yang menghimpit dadaku. Petugas kepolisian yang menangani kasus ini tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kasus penipuan yayasan yang sempat viral itu akan berujung pada pengkhianatan keluarga yang begitu keji. Mereka segera memanggil Wisnu untuk dimintai keterangan. Tidak ada lagi sikap membela diri yang kasar dari Wisnu. Di hadapan seragam polisi dan bukti yang tak terbantahkan, Wisnu tampak kecil dan rapuh. Topengnya benar-benar hancur tak bersisa. Saat itulah aku menyadari, sandiwara itu hanya berlaku di rumah, bukan di hadapan keadilan. Beberapa jam kemudian, Wisnu resmi ditetapkan sebagai tersangka dan harus ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Demi mencegah dia melarikan diri atau menghilangkan bukti, momen penahanan Wisnu terasa seperti cerminan dari momen penahananku sendiri, tetapi dengan rasa sakit yang berlipat ganda, aku melihatnya dibawa pergi, dan kali ini dia menatapku. Matanya dipenuhi rasa takut, dan mungkin sedikit rasa penyesalan yang terlambat. Aku tidak tahu lagi, aku tidak menangis, tetapi aku merasa kosong. Aku baru saja menukarkan kebebasan namaku sendiri dengan status kebebasan anakku. Kembali ke rumah tanpa Wisnu terasa aneh dan menyakitkan. Meja makan kami terasa terlalu besar, dan kamar tidurnya terasa terlalu sunyi. Bima suamiku mencoba untuk kuat, tetapi aku tahu dia juga hancur. Dia sangat mencintai Wisnu. Dan melihat anak yang ia banggakan kini menjadi narapidana adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Rasa malu menyelimuti kami. Kami tidak berani menatap tetangga, tidak berani menjawab telepon. Reputasi Lastri dan Bima sebagai orang tua yang berhasil mendidik anak kini hancur lululantak.
digantikan oleh bisik-bisik dan tatapan kasihan. Aku tahu penyelesaian hukum ini baru permulaan, ada harga sosial yang jauh lebih mahal yang harus kami bayar. Dalam kesunyian rumah yang mencekam, aku menghabiskan waktu dengan merenung, mengapa ini semua terjadi? Di mana letak kesalahanku sebagai seorang ibu? Aku membesarkannya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, dan selalu mendukung semua kegiatannya. Aku memberinya segala yang dia butuhkan, bahkan mungkin lebih dari yang dia perlukan. Apakah kasih sayang yang berlebihan ini justru menumbuhkan benih keegoisan dan kepalsuan dalam dirinya? Aku mengingat semua pujian yang kuterima dari tetangga dan guru tentang betapa baiknya Wisnu. Semua itu kini terasa seperti bumerang yang menghantamku. Mungkin kami terlalu fokus pada penampilan luar, pada image anak baik yang sempurna, sehingga kami melewatkan celah dan kekurangan dalam dirinya. Kami tidak pernah melihat sisi gelapnya, kecanduannya pada judi online, kerentanannya terhadap godaan, dan ketakutannya yang aku terhadap kegagalan dan penghakiman orang lain. Dia menciptakan topeng. Itu karena dia takut mengecewakan kami, dan untuk mempertahankan topeng itu, dia rela menghancurkan ibunya sendiri. Aku merasa gagal sebagai ibu, gagal sebagai manusia yang tidak mampu melihat monster yang tumbuh di bawah atap rumahku sendiri. Trauma karena pengkhianatan Wisnu terasa jauh lebih berat daripada trauma saat aku di penjara. Di penjara memberiku kesempatan untuk berjuang demi kebenaran, tetapi pengkhianatan ini membuatku harus berjuang demi memulihkan hatiku yang hancur. Aku mulai mengalami kesulitan tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar suara dingin Wisnu di rekaman, dan melihat wajahnya yang tanpa penyesalan. Aku harus mencari cara untuk bangkit, demi diriku dan demi Bima. Bima yang awalnya rapuh, kini menjadi bentengku. Pengkhianatan Wisnu meskipun menyakitkan, justru mempererat hubunganku dengan Bima. Kami berdua adalah korban yang sama, orang tua yang sama-sama terluka. Bima memelukku erat, meminta maaf atas keraguannya di awal kasusku. Kita hadapi ini bersama Lastri, katanya, suaranya sedikit serak. Mungkin ini adalah pelajaran pahit untuk kita berdua. Kita harus kuat, untuk diri kita, dan untuk memastikan Wisnu benar-benar belajar dari kesalahannya. Kami berdua tahu bahwa meskipun kami melaporkan Wisnu, cinta kami sebagai orang tua tidak pernah hilang. Cinta itu hanya berubah. Kini bercampur dengan rasa kecewa, marah, dan keinginan kuat agar anak kami bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Di tengah badai emosi ini, Bapak Haris tetap menjadi jangkar. Dia tidak hanya membantu dalam proses hukum Wisnu, tetapi juga memastikan namaku benar-benar bersih di Yayasan Pelita Kasih dan di mata hukum. Dia membantu menyusun pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa aku adalah korban dan pelaku sebenarnya sudah terungkap. Berita ini mengejutkan banyak pihak. Tetapi perlahan, pandangan curiga dari rekan-rekan di yayasan mulai mereda, digantikan oleh rasa bersalah. Aku berterima kasih tiada henti kepada Bapak Haris. Dia adalah orang asing yang muncul di saat tergelapku, yang mempertaruhkan waktu dan tenaganya hanya berdasarkan keyakinan dan rasa iba. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran Bu Lastri, katanya dengan rendah hati, dan saya lega bisa mengembalikan nama baik ibu. Berkat kegigihannya, aku mendapatkan kembali kebebasanku yang sesungguhnya. Aku bebas dari jeruji besi, dan kini aku bebas dari tuduhan. Tetapi ada satu kebebasan yang belum kudapatkan, kebebasan dari bayang-bayang Wisnu. Aku tahu meskipun kasus hukumnya akan selesai, proses penyembuhan hatiku, dan penyembuhan keluarga kami baru akan dimulai, dan itu akan memakan waktu yang sangat lama, Setelah Wisnu resmi ditahan dan kasusnya menjadi sorotan, proses hukumnya berjalan cukup cepat. Bapak Haris dengan profesionalismenya, memastikan semua bukti terlampir rapi dan kasus ini ditangani secara serius. Wisnu didakwa atas beberapa pasal, termasuk pemalsuan dokumen dan penggelapan dana. Setiap kali ada panggilan sidang, aku dan Bima datang. Kami duduk di barisan belakang, menatap Wisnu yang kini mengenakan seragam tahanan, melihatnya di sana, berdiri di hadapan hakim, jauh dari kesan. Mata wayang yang dulu ia pertahankan, terasa seperti menonton trailer film horor tentang kegagalan kami. Pada setiap persidangan, aku mencari seulas penyesalan di matanya, sebuah isyarat kecil bahwa ia memahami keparahan tindakannya, bukan hanya ketakutannya akan hukuman. Namun Wisnu cenderung diam, wajahnya tertutup dan dingin. Ia tampak lebih fokus pada nasib hukumnya daripada pada kerusakan emosional yang ia timbulkan. Ini semakin memperkuat rasa sakitku, keegoisan itu ternyata sudah mengakar begitu dalam. Aku tahu hukuman penjara mungkin bisa mengubahnya secara fisik, tetapi hanya penyesalan sejati yang bisa menyelamatkan jiwanya. Bima dan aku berusaha menjenguk Wisnu secara rutin di tahanan. Kami tidak membawakan makanan atau barang mewah.
Kami hanya ingin membawa kehadiran kami, kehadiran orang tuanya, dan mencoba membuka komunikasi. Pertemuan kami selalu singkat dan canggung, dibatasi oleh jeruji dan tatapan tajam petugas. Bima mencoba berbicara dari hati ke hati, menanyakan kondisinya, dan mencoba memberinya nasihat spiritual. Sementara aku hanya bisa diam. Aku mencoba menemukan kata-kata seorang ibu yang seharusnya memaafkan, tetapi lidahku terasa keluh. Pintu maaf di hatiku, yang selalu terbuka lebar untuknya, kini tertutup rapat, tersegel oleh rasa kecewa yang luar biasa. Kenapa kamu tidak meminta maaf, nak? Akhirnya pertanyaan itu keluar dari mulutku dalam salah satu kunjungan. Wisnu hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku akan menjalani hukumanku, Bu, itu sudah cukup. Jawabnya dingin, seolah permintaan maaf lisan tidak penting, seolah hukuman fisik sudah menutupi semua luka batin. Kata-katanya menyiratkan keengganan untuk mengakui bahwa ia telah melukai hatiku, bukan hanya melanggar hukum. Perpisahan di balik jeruji besi itu selalu meninggalkan aku dengan rasa hampa dan pertanyaan, sampai kapan hati seorang ibu harus menunggu penyesalan yang tak kunjung datang? Pengungkapan bahwa anak bayi kami adalah dalang kejahatan itu menjadi berita besar di komunitas kami. Kami tidak bisa menghindari pandangan masyarakat, ada yang bersimpati, terutama yang mengetahui bahwa aku adalah korban yang sempat dipenjara. Mereka memuji keberanianku melaporkan kebenaran, seberat apapun itu, namun lebih banyak lagi yang berbisik-bisik, menuding, dan menghakimi cara kami mendidik Wisnu. Mereka bilang, pasti ada yang salah dengan didikan orang tuanya. Atau, anak baik hanya topeng. Pasti ada cacat dalam keluarga mereka. Bima dan aku menjadi bahan gosip, dan beban sosial ini terasa sangat berat. Kami hampir mengurung diri di rumah, hanya keluar untuk keperluan mendesak. Aku tahu ini adalah harga yang harus kubayar untuk membersihkan namaku. Tetapi harga itu juga menuntut Bima, yang harus menanggung malu di tempat kerjanya. Kami menyadari bahwa membersihkan nama Lastri di mata hukum jauh lebih mudah daripada membersihkan nama keluarga kami di mata masyarakat. Kami hanya bisa saling menguatkan, percaya bahwa waktu akan meredakan semua gunjingan, dan bahwa fokus kami harus tetap pada pemulihan. Di tengah semua kekacauan ini, Bapak Haris berhasil menyelesaikan misinya di Yayasan Pelita Kasih. Dia memastikan semua dana yang digelapkan Wisnu yang digunakan untuk membayar utang judinya terlacak, dan dikembalikan melalui proses penyitaan aset Wisnu. Yayasan secara resmi mengeluarkan pernyataan permintaan maaf kepadaku atas kesalahpahaman dan penanganan yang ceroboh. Aku diundang kembali. Mereka memintaku kembali ke posisi semula. Momen itu terasa emosional. Aku berdiri di depan para relawan dan pengurus yang dulu menatapku dengan curiga, dan kini menatapku dengan rasa hormat dan penyesalan. Aku menerima permintaan maaf mereka. Aku tahu mereka hanyalah korban lain dari manipulasi Wisnu. Aku memutuskan untuk kembali ke Pelita Kasih bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk memulihkan diriku sendiri, bekerja dengan tulus, membantu sesama, dan dikelilingi oleh lingkungan yang kini percaya padaku, adalah terapi terbaik untuk jiwaku yang terluka. Aku perlu membuktikan pada diriku sendiri bahwa kebaikan yang selama ini kupegang teguh tidak sia-sia. Meskipun pengkhianatan datang dari sumber yang paling kupercayai. Perlahan aku mulai berdiri tegak lagi. Aku tidak lagi membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Kasus hukum Wisnu terus berjalan. Tetapi aku tidak lagi membiarkan setiap detail persidangannya mendominasi hidupku. Aku fokus pada langkah kecil hari demi hari, memasak untuk Bima, merawat kebun, dan bekerja di yayasan. Aku belajar bahwa pemulihan tidak berarti melupakan pengkhianatan itu, tetapi menerima bahwa itu adalah bagian menyakitkan dari masa laluku, yang tidak boleh menentukan masa depanku. Bima adalah pahlawanku, dia yang mengingatkanku bahwa aku adalah korban, bukan pelaku, dan aku berhak untuk bahagia. Aku memutuskan untuk memaafkan Wisnu, bukan karena dia memintanya, tetapi karena aku tidak ingin rasa marah dan kecewa menjadi penjara bagiku. Aku memaafkannya demi diriku sendiri, agar aku bisa bebas sepenuhnya dari belenggu kepahitan. Memaafkan Wisnu adalah satu hal, tetapi yang jauh lebih sulit adalah mengampuni diriku sendiri. Aku sering menyalahkan diri karena terlalu percaya, terlalu buta oleh cinta ibu, sehingga gagal melihat kegelapan yang tumbuh di hati anakku. Aku menyalahkan diriku karena mungkin aku kurang tegas. Atau mungkin aku terlalu memanjakannya, memberinya ruang untuk bersembunyi di balik topeng kesempurnaan. Bapak Haris yang kini menjadi sahabat dekatku, sering mengingatkanku, Ibu Lastri, cinta ibu itu murni, kesalahan ada pada Wisnu, bukan pada kualitas cintamu. Jangan biarkan kejahatan orang lain merusak kebaikan di dalam dirimu. Perlahan nasihat itu meresap,
aku mulai melepaskan rasa bersalah yang tidak seharusnya kupikul. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Wisnu bukanlah refleksi dari kualitas pengasuhanku, melainkan refleksi dari kelemahan karakternya sendiri yang diperparah oleh tekanan modern. Dan kecanduan, aku belajar untuk menerima bahwa aku telah melakukan yang terbaik yang kubisa, dan kini fokusku harus pada pembangunan kembali, bukan pada penyesalan. Setiap pagi saat aku melihat Bima tersenyum dan melihat bunga-bunga di kebunku mekar, aku mendapatkan kembali sepotong demi sepotong ketenangan yang telah lama hilang. Akhirnya hari putusan sidang Wisnu tiba, aku dan Bima datang, duduk di barisan paling depan, jantungku berdebar, bukan karena takut pada putusan, tetapi karena ini adalah penutup resmi dari babak menyakitkan dalam hidup kami. Hakim membacakan putusan, Wisnu dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, dengan hukuman penjara yang setimpal. Saat putusan dibacakan, Wisnu akhirnya menunjukkan reaksinya, air mata mengalir di pipinya, bukan lagi air mata pura-pura, melainkan air mata keterpurukan dan penyesalan yang terlambat. Di saat itu di momen terakhir kejatuhannya, dia menoleh, mencari mataku, dia menatapku lurus-lurus. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku melihat ketulusan di matanya, sebuah pengakuan tanpa kata, dia hanya mengangguk kecil, seolah berkata, "Maafkan aku, Bu." Momen singkat itu, tatapan mata penuh penyesalan itu, memberiku kedamaian yang mendalam. Hukuman penjara itu adalah konsekuensi yang harus dia hadapi. Tetapi setidaknya di akhir dari semua sandiwara ini, mata wayang itu akhirnya mengakui dosa-dosanya di hadapan ibu yang ia lukai. Itu adalah pukulan akhir yang menusuk, tetapi juga membebaskan. Setelah Wisnu dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, Bima dan aku rutin mengunjunginya. Kunjungan kami tidak lagi canggung. Kami berbicara tentang masa depan, tentang apa yang akan ia lakukan setelah ia bebas, tentang rencana yang harus ia susun untuk menebus kesalahannya. Wisnu yang kini tidak lagi di bawah tekanan untuk mempertahankan image anak baik di mata dunia luar, mulai membuka diri. Dia mengakui betapa tertekannya dia, betapa ia merasa harus selalu sempurna, dan bagaimana judi online menjadi pelariannya yang akhirnya menghancurkan segalanya. Dia meminta maaf berkali-kali, dengan suara bergetar dan air mata. Permintaan maaf yang tulus itu, yang selama ini kutunggu, akhirnya datang. Aku memeluknya erat, sejauh batas jeruji mengizinkan. "Ibu sudah memaafkanmu, Nak," kataku, air mata hangat mengalir di pipiku. "Ibu hanya ingin kamu gunakan waktu di sini untuk membangun dirimu kembali. Jangan pernah pakai topeng lagi." Memaafkannya tidak berarti melupakan, tetapi berarti memilih untuk melanjutkan hidup dengan harapan, bukan dengan dendam. Aku tahu ia akan menjalani hukuman, tetapi di sana ia memiliki kesempatan untuk menjadi Wisnu yang sebenarnya, yang jujur, bukan Wisnu si mata wayang penebar dusta. Kisah Lastri telah menyebar, bukan sebagai kisah tragis, tetapi sebagai kisah tentang keberanian mencari kebenaran. Bahkan ketika kebenaran itu sangat menyakitkan, aku tidak lagi malu dengan apa yang terjadi. Aku justru menggunakannya sebagai pengajaran. Di Yayasan Pelita Kasih, aku sering berbagi kisah ini, tidak untuk mencari simpati, tetapi untuk mengingatkan orang tua lain tentang pentingnya komunikasi terbuka, pentingnya melihat di balik topeng kesempurnaan anak. Aku menekankan bahwa cinta sejati seorang ibu terkadang harus menyertakan ketegasan yang menyakitkan, dan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kejujuran. Aku juga berterima kasih lagi dan lagi kepada Bapak Haris, pahlawan tanpa tanda jasa, yang hanya karena rasa iba dan keyakinan, telah menyelamatkan kehormatanku dan membuka mataku pada kebenaran, tanpa kebaikan hatinya. Aku mungkin masih mendekam di penjara, atau lebih buruk lagi, hidup bebas dengan nama yang tercemar, dan anakku terus bersembunyi di balik kejahatannya. Tahun demi tahun berlalu, Wisnu menjalani hukumannya. Rumah kami meskipun sunyi, perlahan kembali dipenuhi kedamaian yang sesungguhnya. Aku dan Bima menjadi lebih dekat. Hubungan kami diperkuat oleh badai yang kami lalui. Aku mendapatkan kembali kepercayaanku, reputasiku, dan yang terpenting kedamaian di hatiku. Aku tahu pengkhianatan Wisnu telah menghancurkan duniaku, tetapi dari kehancuran itu muncul cahaya. Cahaya dari kebenaran yang tak tersembunyi, cahaya dari cinta sejati Bima, dan cahaya dari kebaikan seorang asing bernama Bapak Haris. Aku belajar bahwa kejahatan terbesar bukanlah mencuri uang, tetapi mencuri kepercayaan, dan hari ini aku berdiri tegak, tidak lagi sebagai korban pengkhianatan, tetapi sebagai seorang ibu yang kuat, yang meski hatinya pernah hancur, ia mampu membangun kembali hidupnya di atas fondasi kejujuran yang sejati. Aku menatap langit sore, bersyukur atas air mata yang telah mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya,
Tangan wayang sang anak penebar dusta telah menarik tirai drama, tetapi kini aku yang memegang kendali atas panggung hidupku sendiri. Aku menatap langit sore, bersyukur atas air mata yang telah mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Salah satu hikmah terbesar yang kupetik dari tragedi ini adalah memahami nilai sejati dari sebuah reputasi dan perbedaan antara citra diri dengan integritas diri. Selama bertahun-tahun aku terlalu bangga pada Wisnu karena citra luarnya yang sempurna. Dia adalah anak yang dipuji, yang dieluk-elukan. Aku membangun harga diriku sebagai ibu berdasarkan topeng kesempurnaan yang ia kenakan. Namun, kehancuran itu mengajarkanku bahwa citra Wisnu yang sempurna itu rapuh dan palsu. Sementara integritasku adalah hal yang nyata dan kokoh. Ketika aku dijebak, citra Wisnu hancur. Tetapi integritasku di mata Tuhan dan orang-orang yang mengenalku sejati justru menyelamatkanku. Hikmahnya jelas. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan atau harga diri pada persepsi orang lain, tetapi berpeganganlah erat pada kebenaran di dalam hati. Kepercayaan sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan berliku yang penuh pengkhianatan. Aku belajar bahwa yang paling penting bukanlah apa yang orang katakan tentangmu, tetapi siapa dirimu sebenarnya ketika tak ada yang melihat. Pelajaran kedua yang memahat hati adalah tentang kewajiban seorang ibu yang melampaui sekadar melindungi. Seorang ibu secara naluriah ingin melindungi anaknya dari segala mara bahaya, termasuk dari konsekuensi atas kesalahan fatal yang ia lakukan. Namun dengan melaporkan Wisnu, aku menemukan bentuk cinta yang lebih tinggi dan lebih sulit, cinta yang mendidik melalui konsekuensi. Jika aku menutup mata, jika aku membiarkan dia lolos, Wisnu mungkin akan terus hidup dalam kebohongan, dan kejahatan kecil itu akan tumbuh menjadi kejahatan besar yang menghancurkan seluruh hidupnya di masa depan. Aku mengorbankan perasaan pribadiku, dan aku mengorbankan kebebasannya untuk sementara waktu, demi menyelamatkan jiwanya dari kerusakan moral permanen. Konsekuensi hukum yang ia terima, hukuman penjara yang berat, adalah satu-satunya cara untuk membongkar topengnya dan memaksanya menghadapi dirinya yang sebenarnya. Aku yakin tanpa kejatuhan ini, tanpa rasa sakit ini, Wisnu tidak akan pernah mendapatkan penyesalan tulus yang kulihat di matanya di akhir persidangan. Hikmahnya adalah, terkadang cinta yang paling murni adalah cinta yang berani menyakitkan, cinta yang berani membiarkan anak jatuh agar ia bisa belajar cara bangkit dengan pondasi karakter yang kuat. Ketiga, kisahku mengajarkan kekuatan kepercayaan pada orang asing yang memiliki hati yang murni, seperti Bapak Haris. Di saat aku diragukan oleh suamiku sendiri dan dikhianati oleh anak kandungku, justru orang asing inilah yang datang membawa cahaya. Bapak Haris tidak memiliki ikatan darah atau kepentingan finansial. Dia bertindak murni atas dasar rasa iba kemanusiaan dan keyakinan pada kebenaran. Dalam dunia yang seringkali terasa dingin dan penuh kepentingan, kehadiran Bapak Haris adalah pengingat bahwa kebaikan sejati itu ada, tersembunyi di tempat yang tak terduga. Dia mewakili malaikat tak bersayap yang dikirimkan Tuhan untuk membantuku keluar dari kegelapan. Kisah ini mengajarkanku untuk tidak pernah kehilangan harapan pada kebaikan manusia, dan bahwa ikatan kemanusiaan bisa jauh lebih kuat daripada ikatan darah yang ternoda. Tanpa intervensi sukarela dan tulus dari Bapak Haris, nasibku dan nama baikku mungkin tidak akan pernah pulih. Aku belajar untuk membuka hati dan menerima bantuan, karena terkadang penyelamat kita justru datang dari pintu yang tidak pernah kita duga. Hikmah yang keempat adalah tentang membangun kembali. Pengkhianatan Wisnu memang menghancurkan pondasi keluarga kami, tetapi secara ironis, ia memaksa kami untuk membangunnya kembali di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. Kejujuran total, aku dan Bima tidak lagi hidup dalam kepura-puraan. Kami berbicara tentang rasa sakit, tentang ketakutan, dan tentang kesalahan kami sebagai orang tua. Hubungan kami yang sempat renggang karena keraguan Bima kini menjadi sangat erat karena kami menjadi rekan seperjuangan. Kami menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya bertahan dalam kebahagiaan, tetapi justru teruji dan diperkuat dalam penderitaan. Selain hubungan dengan Bima, aku juga membangun kembali hubunganku dengan diriku sendiri. Aku menemukan kembali nilai diri di luar gelar istri atau ibu yang berhasil. Aku kembali fokus pada pekerjaanku di yayasan, pada hobiku, dan pada pertumbuhan spiritualku. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi aku sepenuhnya bisa mengontrol bagaimana aku bereaksi terhadapnya. Ini adalah kekuatan yang sangat membebaskan, memberiku izin untuk bahagia, terlepas dari kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Pada akhirnya kisahku, bukanlah tentang pengkhianatan, melainkan tentang kebebasan sejati. Aku dibebaskan 2 kali. Pertama, dari penjara fisik berkat Bapak Haris, dan yang kedua, dari penjara emosional yang diciptakan oleh rasa sakit, amarah, dan pengkhianatan Wisnu. Aku memutuskan untuk memaafkan,
dan dengan memaafkan aku membebaskan diriku. Hari ini aku adalah wanita yang utuh, yang memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak didapatkan dari kesempurnaan hidup, melainkan dari keberanian. Menghadapi ketidaksempurnaan itu dengan kepala tegak, aku melihat ke belakang, pada Wisnu anakku, yang kini sedang menjalani proses penebusan. Aku menatap Bima suamiku, yang berdiri teguh di sisiku, dan aku melihat ke depan, pada masa depan yang cerah, dibangun dari puing-puing kehancuran. Aku telah mengalahkan ketidakadilan, aku telah menghadapi pengkhianatan, dan yang terpenting, aku telah menemukan kembali kebaikan dan cinta yang sejati di tengah badai. Aku kini benar-benar bebas. Cinta sejati selalu berujung pada kejujuran, dan kejujuran sejati selalu berujung pada kedamaian.